Oke, udah ya, Lili. Selamat melayani, dan memberkati. Oke, terima kasih. Shalom semuanya. Halo. Puji Tuhan, kita berkumpul lagi di ibadah kita pada malam hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita angkat dulu satu penyembahan Dia mengerti. Ya, kita akan angkat satu penyembahan Dia mengerti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Saudara, kita percaya kalau mukjizat itu akan menjadi nyata. Mari kita akan penyembahan dari awal. Terkadang kita merasa, terkadang kita merasa ada jalan terbuka, ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Haleluya Bapa, kami percaya Tuhan, mukjizat-Mu akan terjadi Bapa. Haleluya Yesus, Kau tak pernah berdosa Tuhan, sebab Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Oh, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Dia mengerti,
Tuhan, terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu yang Bapak tidak pernah berkesudahan untuk hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kalau sampai pada malam ini Tuhan, kami masih bisa berkumpul ya Bapak di ibadah Zoom kami Tuhan. Kiranya Bapak Engkau berkati ibadah ini Tuhan Yesus, dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapak. Biar Tuhan Yesus ibadah ini ya Bapak dapat menjadi ibadah yang baik Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk kami yang berada di ibadah hari ini Tuhan. Kau berkati kami, Kau lindungi kami Tuhan Yesus dimanapun kami berada. Kau berkati serta kami gunakan ya Bapak untuk melakukan ibadah ini ya Bapak. Dan Engkau biarkan kami bisa mengikuti ibadah ini Tuhan Yesus dari awal sampai akhir Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mungkin belum sempat hadir ya Bapak. Kiranya Engkau berkati mereka Tuhan Yesus, apapun yang mereka kerjakan ya Bapak, atau hal-hal yang membuat mereka tidak bisa supaya melancarkannya Bapak, sehingga Tuhan Yesus di lain hari Bapak mereka masih bisa berkumpul lagi bersama kami Tuhan. Dengan doa kami Tuhan Yesus, puji dan muliakan nama-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, kita sudah menyembah dan berdoa kepada Tuhan. Kini saatnya kita akan memuji Tuhan. Kita akan angkat satu pujian. Haleluya, aku memuji Tuhan. Na 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 na. Haleluya, aku memuji kesudahan. Tiada bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat bagimu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab nama-Mu setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Ya bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, Kita angkat ke atas untuk bersyukur kepada Tuhan. Tanganku ku angkatmu, mensyukur rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab nama-Mu baru setiap hari. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, namanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, kita sudah mau menyembah. Saatnya buka ruang kesaksian untuk Bapak dan Ibu yang ingin bersaksi pada malam ini. Mencari itu adanya
yang bersaksi? Baik, kalau tidak ingin bersaksi, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelum itu, kita akan angkat satu penyembahan. Sentuh hatiku. Betapa mencintai segala yang telah terjadi. Ku pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baharu, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita percaya Tuhan pasti akan sentuh hati kita pada malam ini. Kita akan penyembahan dari awal. Betapa aku menyembah. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baharu, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh Bapa, sentuh hati kami Tuhan, ajar kami mengerti Bapa akan kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, sentuh hati kami Bapa, ubah kami jadi yang baru Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baharu, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hati
bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baharu, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saya serahkan kepada hambanya. Oke, terima kasih Filia yang sudah membawakan worship-nya ya. Mari sebelum kita masuk ke firman, kita mari bersama berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami mau mengucapkan terima kasih ya Tuhan atas segala berkatan penyertaan-Mu, hingga pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama ya Tuhan untuk mendengar kebenaran dari firman-Mu ya Tuhan. Urapilah hamba-Mu ya Tuhan akan menyampaikan firman, sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini semua berasal daripada Engkau ya Tuhan. Dan urapilah juga ya Tuhan untuk pada jemaat yang mendengar ya Tuhan, sehingga apa yang mereka dengar semuanya juga berasal daripada Engkau ya Tuhan, sehingga firman dari akan kebenaran-Mu ya Tuhan bisa menjadi rema dalam setiap kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan kami siap ya Tuhan untuk mendengar firman daripada Engkau ya Tuhan. Bagi setiap kita yang percaya katakan amin. Terima kasih semuanya. Ya, hari ini saya membawa lagi firman yang sangat luar biasa karena tema hari ini tuh mengikuti tema dari gereja pusat yang berjudul Saat Ketakutan Datang. Ini luar biasa banget ya. Jadi takut itu tuh banyak juga. Ada takut yang baik dan juga ada juga takut yang nggak baik, yang berbahaya gitu. Nah di sini tuh kita akan belajar ketakutan yang datang dalam diri kita ini ketakutan apa nih? Apakah ketakutan yang baik atau ketakutan yang sangat berbahaya? Kita bakal baca di bacaan kita itu di 2 Timotius 1 dari ayatnya yang ke-6 sampai 7 dahulu deh. Boleh dibantu Saudara Noel atau multimedianya? Siapa ya? Noel ya? Oke, nggak apa-apa. Ayat berapa ya, tadi? 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 7. Nah, di sini itu dalam firman ini tuh dijelaskan juga gitu. Nanti kita sama-sama berbaca bareng ya karena firman ini menjadi kunci dari apa yang saya bawa bahan hari ini. Nah, firman firman yang akan disampaikan dari Tuhan itu melalui hambanya nih itu menjelaskan tentang takut. Takut itu sangat bermanfaat banget sih. Ingat, takut itu juga ada manfaatnya. Apa tuh manfaatnya? Jika dikaitkan dengan hal yang masuknya itu dengan penghormatan kepada Tuhan. Takut akan Tuhan tuh baik. Tapi kita juga harus tahu ada juga takut yang nggak baik. Nah, seperti di bacaan 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 7. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan, bukan yang mengkorbankan ya, tapi mengobarkan. Itu mengobarkan itu seperti memberikan semangat, bikin api dalam hati kita gitu. Jadi karena itulah aku peringatkan engkau, berarti Tuhan udah memperingatkan kita nih untuk selalu mengobarkan
karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Jadi Tuhan sudah menumpangkan nih tangannya di atas kita nih, untuk kita selalu mengobarkan karunia Allah. Karunia Allahnya itu dijelaskan di ayat selanjutnya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Haleluya. Terima kasih ya Noel. Nah, jadi di dalam Tuhan pun di sini juga sudah memberikan kita beberapa kekuatan, sifat-sifat yang menggambarkan Tuhan. Salah satunya membangkitkan kekuatan, bukan roh ketakutan. Kenapa Tuhan tidak mengasih kita roh ketakutan? Tuhan malah memberikan kita roh yang membangkitkan kekuatan, kuat untuk menghadapi masalah. Terus juga Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa selalu teguh terus ketika ada masalah, ketika dia hadapi masalah yang takut itu harusnya nggak bereaksi pada tubuh kita. Kita harus semuanya sama kuat. Dan juga Tuhan memberikan kita kasih dan ketertiban. Yang paling penting, tertib ini. Tertib ini adalah kunci segalanya. Kenapa? Karena ketika tertib itu bisa dibilang sebagai taat juga. Tertib bertaat, tertib dalam menguatkan lagi, dalam memberikan, mengobarkannya lagi untuk kasih karunia. Kita tertib, kita selalu mau memberikan kasih, terus selalu mau membangkitkan kekuatan, dan kita pokoknya tertib itu patuh, taat gitu. Pasti Tuhan selalu menyertai kita. Memang terkadang ada juga ketakutan yang memang bukan berasal daripada Tuhan. Ini adalah dari godaan-godaan iblis gitu. Buktinya kalau misalnya kita Tuhan juga ada pasti memberi, kalau kita diberikan kekuatan, pasti juga dalam tubuh kita pasti ada yang namanya ketakutan juga. Tapi ketakutan yang harus kita punya adalah ketakutan kepada Tuhan, karena ini efeknya sangat baik sekali. Contohnya, ketika kita mau melakukan perbuatan yang jahat, kita diberikanlah roh ketakutan akan Tuhan. Kita disadarkan lagi, kalau misalnya kamu berbuat seperti ini, kamu akan seperti ini. Nah, itu kan kita takut. Jadi kita akan menjauh juga dari dosa. Ini rasa takut yang sehat, sebab memperingatkan kita dari bahaya. Jadi takut itu ada baiknya juga. Jadi jangan asal nyelonong aja, jangan ketika kita mempunyai masalah atau kita mempunyai dalam keadaan yang terpepet, ya udah kita jalanin aja. Tapi ketika kita disadarkan oleh rasa takut, itu rasa takut yang benar adalah menjauhkan kita dari bahaya tersebut. Tapi seringkali tanpa kita sadar juga pastilah ya, kita diganggu jenis takut yang membuat kita justru tidak taat nih, tidak mau tertib kepada Tuhan. Hal itu dikarenakan seorang biasanya fokus pada keadaan dirinya daripada iman. Makanya iman kunci mengalahkan ketakutan. Dari aku baca dari banyak renungan juga, mulai dari Mazmur kayak gitu, juga dari manapun banyak juga nih mengenai ketakutan-ketakutan ini gitu kan. Seperti juga yang ditulis Paulus kepada Timotius gitu kan, dimana kita memiliki roh takut yang berasal dari pemikiran yang salah. Di 2 Timotius 1 ayat 7 tadi ada juga ya kan, seperti yang kita, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi terkadang kita malah yang membuat diri kita sendiri takut. Jadi roh takut itu tuh sebenarnya berasal dari pikiran kita. Ini tuh dari bisikan-bisikan iblis juga gitu kan. Nah, di sini tuh ada juga yang bakal saya bawa beberapa hal yang patut direnungkan berkaitan dengan rasa takut. Nomor satunya, mampu dan tidak mampu. Mampu melawan versus tidak mampu. Apa tuh maksudnya? Ya kan, ketika situasi muncul, kita mungkin menjadi cemas karena kita tidak tahu. Benar dong ya? Contoh, tiba-tiba ada gempa. Terus kita aja cemas, terus kita nggak tahu ini gempanya ini dari mana. Terus kita nggak tahu ini asalnya dari mana, gitu kan. Bahkan kita juga nggak tahu mau menghadapinya seperti apa. Contoh, ya kan, kayak di kantor saya, lantai 17, ada gempa, ya kan. Mau ngapain lagi gitu? Mau turun lewat tangga yang udah banyak orang, yang berdesak-desakan sampai bawah gitu kan. Jadi terkadang juga
nggak tahu di situasi terjadi gempa itu harus ngapain ya. Terkadang kita harus berserah juga kepada Tuhan. Namun sebenarnya bukan situasinya, tetapi kesalahan dalam pemikiran kita yang menyebabkan rasa takut. Jadi ya udah, sebenarnya harusnya di lantai 17 ada gempa, ya kita ikutin aja protokolnya gitu. Kenapa kita harus takut? Takut nanti mati lah, takut apalah, atau mungkin kita takut turun dari lantai 17, kakinya capek lah, lelah. Ini pun juga berkaitan dengan anak-anak muda, mampu dan tidak mampu dalam menghadapi ujian. Akhirnya yang kalau anak muda yang tidak mampu berpikir, mungkin malamnya atau apa yang udah dipelajari nggak ada di ujian, sehingga dia melihat soal terus dia nggak tahu jawabannya, dia tulis asal-asalan, justru salah, ya kan. Dia takut dapat nilai jelek, akhirnya nilai ujiannya semuanya diumpetin gitu kan. Kenapa harus seperti itu gitu kan. Saudara-saudara, untuk anak-anak muda di sini tuh diajarkan juga, kalau ketika kita nilainya kurang bagus, ya artinya kita harus terbuka, kita harus belajar lagi gitu kan. Ini ketakutan ini yang akan menutup diri kita untuk bisa berkembang lagi. Dapat nilai jelek kita tutupin, kita nggak mau terbuka dengan orang tua juga nggak bakal tahu apa yang dimau sama anak tersebut gitu kan. Apa sih ini anak, kenapa ya semua nilai nggak ada, nilainya yang ditunjukin yang bagus-bagus saja. Justru ya harus dikasih lihat semuanya, kurangnya di mana, ya kita maksimalin. Orang tua pasti memaksimalkan anaknya, ayo berarti belajar lebih giat lagi. Karena bisikan-bisikan dari iblis inilah, dari setan-setan inilah yang membuat kita yang sebenarnya bisa, tapi malah jadi nggak bisa. Sedikit kesaksian dulu, saya juga dalam bidang sekolah itu nggak gitu pintar, benar-benar dapat nilai juga jelek-jelek banget. Dulu aja pernah dapat nilai matematika jelek, terus ditutup-tutupin, nggak mampu. Aku pikir matematika susah segala macam, tapi akhirnya aku terbuka gitu, aku belajar, kasih tahu ke orang tua, kasih tahu ke kakakku gitu kan. Aku berkata kayak aku nggak bisa matematika gitu kan, aku nggak mampu gitu. Tapi ketika kita mau membuka diri, ya kan, terus di situ tuh ada Allah tuh yang memberikan kita roh kekuatan untuk bisa menyampaikan apa yang kita nggak bisa. Nah, apa yang kita nggak bisa tersebut, ya kayak aku tadi matematika, tapi buktinya ketika aku dikasih tahu, aku memberitahu kepada orang sekitar, orang keluargaku, aku nggak bisa matematika, justru aku diajarin sampai akhirnya nilai aku matematika waktu SMA itu adalah menjadi nilai matematika yang tinggi. Di antara kelas-kelas aku tuh nilai aku yang paling tinggi. Nah, sebenarnya ini kita mempunyai bakatnya nih, kita mempunyai bakatnya. Semuanya, saya percaya di sini tuh semuanya pasti mempunyai talentanya gitu. Tapi ketika kita menutupi talenta karena kita berpikir ah nggak mampu, akhirnya ya jadilah sesuai kenyataan kita nggak mampu gitu. Nah, di sini tuh dialah yang membuat kita, Tuhan itu yang membuat kita itu kemampuan apapun yang dibawa ke dalam hidup kita. Ini ada di bacaan 2 Korintus 3 ayat 4 sampai 5. Boleh dibantu buka, Noel? Nah, di sini tuh dijelasin Tuhan itu yang memberinya, tapi ketika kita diam, kita nggak mau ngomong, akhirnya terjadilah sesuai apa yang kita pikirkan. Kita nggak mampu, ya kita selamanya nggak bakal mampu. Itu waktu aku awal kenalan sama Fania, aku berkata, aku kayak nggak mampu bisa punya kendaraan pribadi. Tapi aku mau terbuka sama dia, aku mau cerita sama dia. Akhirnya apa? Aku mempunyai kendaraan pribadi. Jadi akhirnya aku bisa, aku punya gitu kan. Awalnya aku berpikir nggak bisa, nggak mampu, kayaknya susah, mustahil. Tapi ingat, yang mencukupkan kita siapa? Tuhan. Seperti yang ada di ayat Alkitab 2 Korintus 3 ayat 4 sampai 5. Noel, bisa ditampilkan? Nah, di sini itu yang menjelaskan gitu kan. Dialah yang membuat kita memiliki kemampuan untuk apapun yang dia bawa ke dalam hidup kita. Yang dia bawa nih, yang dia bawa itu adalah yang telah kita doakan, yang telah kita sampaikan ke Tuhan. Tuhan memberikannya. Kayak kita selalu tahu lah ya doa berkat,
Bapa, curahkanlah segala berkat dari Bapa yang di surga, berkat melimpah. Nah, berkat inilah banyak artiannya, kesehatan berkat, kemampuan berkat, talenta berkat, ya kan, luar biasa sekali. Bisa ditampilkan, Saudara Noel? Oke, sambil kita lanjut aja ya, untuk menghemat waktu juga. Nah, terus lanjutnya lagi, hal yang patut direnungkan untuk takut itu banyak lagi. Standar Tuhan versus standarnya manusia. Apa tuh maksudnya? Pasti kita banyak lah ya, dari kita menetapkan tujuan untuk diri kita sendiri yang tidak realistis. Nah, pasti banyak juga nih yang tidak realistis. Contoh, dari kita mungkin yang males bekerja, kita males belajar, tapi kita mau dapat nilai juara satu. Kayaknya kurang realistis kan, gitu kan. Nah, tapi terkadang kita malah membuat standarnya kita aja, kita nggak mau lihat standarnya Tuhan. Kita menganggap diri kita paling benar. Pokoknya standar aku segini A ya A gitu. Standarnya Tuhan mau apa ya nggak peduli, ya kan? Di sini standar semacam itu terkadang yang memberikan kita tekanan yang tidak semestinya gitu. Yang awalnya kita benar bagus, mempunyai target. Contoh target nilai matematika kita 100 gitu kan. Bagus, nggak ada yang salah. Tapi terkadang ketika kita menargetkan sesuatu yang tidak masuk akal, contohnya yang kita mau juara satu, tapi kita nggak mau belajar, itu malah membuat kita tekanan. Itu yang malah membuat kita jadi tambah nggak jelas, perkataan kita jadi berantakan, terus pikiran kita juga jadi kalang kabut, gitu kan. Dan bahkan ketika kita gagal, kita menjadi cemas. Ketika kita nggak dapat juara satu, kita jadi kecewa sama Tuhan. Dan meskipun itu kita percaya bahwa tujuan-tujuan itu adalah yang Tuhan harapkan. Tuhan pasti mau kita untuk anak-anak muda nih ya, juara satu. Untuk yang berkeluarga, mempunyai keluarga yang harmonis gitu, semuanya. Pengen, Tuhan pengen. Cuma terkadang kita tuh selalu menargetkan apa yang menjadi diri kita sendiri. Nah, kalau ini ada di ayatnya itu di Amsal 16 ayat 9. Gitu kan? Nanti minta bantu saudara Amsal 16 ayat 9. Nah, nanti bisa dibaca. Nah, meskipun itu juga mungkin Tuhan pasti pengen mengharapkan seperti itu, namun bisa jadi hal itu adalah harapan kita sendiri. Terkadang kita berkata, Tuhan kan pengen kita hidup maju, Tuhan pengen kan kita hidup sukses. Tapi itu malah bukan semuanya, itu bukan berasal daripada Tuhan, tapi itu melalui hati kita sendiri, gitu kan. Nah, seperti yang dikatakan di ayat Alkitab ini, Amsal 16 ayat 9, hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Nah, dari ayat Alkitab ini aku percaya pasti ada dorongannya gitu untuk setiap kita yang percaya. Kenapa? Hati manusia, pikiran manusia, pasti kita memikirkan jalannya. Gimana sih cara sukses? Gimana sih cara punya keluarga yang harmonis? Gimana sih bisa jadi juara satu? Tapi kemanapun kita melangkah, kita berjalan, Tuhan itu udah tentuin tuh. Tuhan tuh udah tahu ujungnya kita itu kemana. Tuhan itu udah tahu. Jadi yang Tuhan mau itu bukan kita memikirkan jalannya, tetapi fokus kita kemana. Siapa yang menuntun kita? Tuhan kah atau kita jalan sendiri gitu kan. Nah, ingat ya saudara-saudara juga di sini bahwa kita boleh punya rencana tapi tetap Tuhan yang berkehendak gitu. Jadi ketika memang bukan jalannya ya kita harusnya bersyukur. Ketika kita bersyukur ya berarti kita diberkati. Kalau kita nggak bersyukur gimana Tuhan mau berkati, ya kan? Terus ini ada lagi yang penting lagi, rahmat versus rasa bersalah. Loh, kok nggak nyambung? Rahmat sama rasa bersalah itu apa? Ya kan, beberapa dari kita takut nih membuat kesalahan karena kita hidup dengan rasa yang bersalah, ya kan? Siapa sih di sini yang tidak pernah berbuat salah? Pasti, saya percaya pasti kita semua pasti ada berbuat kesalahannya gitu kan. Tapi di sini itu rasa bersalah itu apa yang setelah kita melakukan bersalah itu? Ketika kita melakukan kesalahan, bukannya harusnya kita menjadi termurung jadi merasa bersalah gitu kan. Kita hidup dengan rasa bersalah atas sesuatu yang telah kita lakukan di masa lalu dan menganggap Tuhan masih tidak senang dengan hal itu. Nah, ini yang paling parah nih.
Kita udah melakukan rasa bersalah, tapi kita anggapannya kayak, kayaknya aku udah nggak diterima sama Tuhan lagi nih. Nah, ini yang bahaya nih. Kalau menurut Alkitab ini juga banyak nih di cerita-ceritanya ya, kayak bahwa seorang sundal aja yang di Alkitab aja diberkati sama Tuhan. Bahkan murid-muridnya Tuhan Yesus itu semua bukan berasal daripada orang-orang yang benar, tapi melalui dari murid-murid yang butuh pertolongan gitu. Jadi jangan takut. Apalagi Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, darahnya tercurah atas kita untuk menebus segala dosa kita. Jadi harusnya segala dosa kita itu harusnya bersih. Ya, bersih bukan artinya kita melakukan dosa lagi, tapi kita harusnya tanamkan rasa takut kita akan Tuhan sehingga kita nggak melakukan rasa berbuat dosa lagi, karena takut kalau berbuat dosa ya ujung-ujungnya masuk neraka gitu. Kita harus punya itu. Nah, kita harus meminta rahmat lagi kepada Tuhan. Nah, ya kan di sini di Alkitabnya itu di Roma 8 ayat 1, ya kan. Namun Alkitab meyakinkan kita bahwa di dalam Kristus semua dosa kita sudah diampuni dan kesalahan kita sudah dihapuskan. Ini yang sangat luar biasa sekali gitu. Jadi kita harus mempunyai rahmat Tuhan, kita harus mempunyai iman yang kuat kepada Tuhan. Jadi ketika rasa takut tersebut muncul, rasa takut akan rasa bersalah kan termasuk rasa takut, gitu kan. Terus standarnya manusia bukannya standarnya Tuhan, kita takut. Kita juga takut, maksudnya standarnya kita nggak terpenuhi. Dan kita juga takut, eh, kita takut tidak mampu untuk melakukan sesuatu. Nah, disinilah dijelaskan di Roma 8 ayat 1, mana ini ya, Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, ngapain lagi kita takut? Betul. Apa yang udah kita lakukan bersalah di masa lalu, ya kita nggak usah takut lagi, karena Tuhan Yesus udah tidak memberikan lagi hukuman kepada kita. Itu kan luar biasa sekali nih. Nah, jadi di sini kesimpulannya adalah, jadi saat rasa takut itu muncul, kobarkanlah kasih karunia Allah yang ada pada kita. Jadi setiap kita pasti punya karunia Allah tersebut. Lawan dengan kebenaran firman Tuhan. Oke, saudara-saudara, sekian firmannya. Jadi jangan pernah merasa takut lagi. Ketika rasa takut muncul, bacalah Alkitab. Karena iman adalah kunci dari segalanya. Dan kita harus tetap selalu berkata, pertama mampu, harus mengikuti standarnya Tuhan, dan harus mempunyai rahmat dari Tuhan. Oke, terima kasih. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa lagi. Bapa yang di surga, kami mau mengucapkan terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengar firman akan kebenaran daripada Engkau ya Tuhan. Kami mau menanamkan rasa takut akan Engkau ya Tuhan, sehingga kami bisa jauh dari dosa ya Tuhan. Ketika kami melakukan dosa, Engkau yang mengingatkannya ya Tuhan. Engkau juga ya Tuhan memberikan kami semuanya jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, kasih karunia ya Tuhan, untuk kekuatan ya Tuhan, sehingga kami tidak takut lagi ya Tuhan terhadap masalah apapun yang kami hadapi ya Tuhan, karena kami percaya Tuhan yang melangkah kami ya Tuhan. Tuhan juga yang selalu memberikan kami rahmat ya Tuhan, selalu memampukan kami ya Tuhan. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami tergeletak jatuh sampai ke tanah ya Tuhan, karena tangan-Mu selalu menopang setiap kami ya Tuhan. Ya Bapa ya di surga ya Tuhan, kami mau berdoa ya selalu ya Tuhan, untuk meminta segala kasih karunia yang daripada Engkau ya Tuhan, yang tercurah daripada nama-Mu ya Tuhan, dari Bapa yang di surga ya Tuhan, tercurah atas kami semua ya Tuhan. Rasa kekuatan yang melebihi kita ya Tuhan, untuk bisa kita gunakan ya Tuhan, untuk melewati hari-hari kita ya Tuhan di dalam-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan kami mau berdoa selalu ya Tuhan, bagi setiap kita yang percaya, katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada WL-nya. Oke. Ya, terima kasih atas terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh Ko Patrick dan WL yang telah dibawakan oleh Julia. Oke, untuk ayat hafalan. Waduh, Martin dari depan. Jadinya anak-anak kita pada semangat ya. Oke, Atin sehabis Noel ya. Oke,
Oke. Ayo Noel. Hah? Oke, Mazmur 7 ayat 12. Bahwa Allah itu adalah hakim yang adil. Allah adalah Allah yang murka setiap saat. Oke. Oke. Selanjutnya. Mazmur 7 ayat 12. Bahwa Allah itu adalah hakim yang adil. Allah itu murka setiap saat. Allah yang murka setiap saat. Allah yang murka setiap saat. Iya. Oke. Oke. Ayo papinya. Mazmur 7 ayat 12 bahwa Allah itu ialah hakim yang adil. Salah. Bahwa Allah itu adalah Mazmur 7 ayat 12 Ya. bahwa Allah itu hakim Adalah hakim yang adil. adil. Ya. Allah yang murka setiap saat. Terima Oke, kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Ati. Natin. Ayat 12. Allah adalah hakim yang adil. Allah Allah dan itu. Allah yang murka setiap saat. Allah yang murka setiap saat. Oke. Yang murka. Selanjutnya Emaknya. Emaknya. Mazmur 7 ayat 12. Allah adalah hakim yang adil Allah. dan Bahwa Allah itu. kok di sini nggak ada bahwa ya? Iya, ada. Ya, bahwa Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Amin. Amin. ada bahwanya. Udah paling lagi ya. Ayo lanjut. Oke, kita lanjut ya. Abangnya nggak ada. Ada. Nggak ada. Oke. Abangnya nggak ada. Oke, cuti dulu ya pada malam hari ini. Oke, next. Ada yang mau angkat tangan dulu? Gio. Masih komat kamit. Gio? Oke. Mazmur 7 ayat 12. Bahwa Allah Iya. bahwa Allah itu adalah hakim yang adil Iya. dan Allah Nggak ada dan. yang murka Allah yang murka. Ayo lo diomelin. Allah yang murka. Nggak ngomel. Allah yang tinggi. saat. Oke. Nangis ya kalau mau ngomelin. Iya, ntar jangan kasih lagi leleknya. Takut nggak kedengeran. Lipong. Opo Lipong. Apa? Nanti pada bawa lele ya. Ya, Lele Bekasi. ada Bekasi. Ayo, selanjutnya. Amelia. Buru lupa nih. Mazmur 7 ayat 12. Bahwa Allah itu adalah hakim yang adil. Allah yang murka setiap saat. Oke. Buka mic. Tante Lipong tuh buka mic. Tante Lipong? Sip lagi ya. Ayo, udah belum? Hafalan? Mazmur 7 ayat 12 bahwa Allah itu adalah hakim yang adil. Allah yang murka setiap saat. Oke. Siapa Oke, nih? selanjutnya. Ada yang mau angkat tangan dulu? Atau aku tunjuk nih? Oke, kita nggak ada ya, aku tunjuk aja nih. Lika. Lika sudah siap? Kak. Oke. Kacamatanya nggak dipakai, Lika. Mazmur 7 ayat 12. Bahwa Allah itu adalah hakim yang adil
Allah yang Yang mak apa? Mu. Allah yang bahwa Allah itu adalah hakim Yang adil. Allah yang murka tiap waktu ya Tiap saat. Tiap saat. Oke. Selanjutnya maminya. Mamanya. Maminya, papanya. Mama. Mamanya. Silakan, Bu. Mazmur 7 ayat 12 bahwa Allah itu adalah hakim yang adil, Allah yang murka tiap waktu. Setiap Tiap saat. saat. Oh, salah. Oke. Oke. Ke Messi. Oke, Messi, lanjut. Mazmur 7 ayat 12 bahwa Allah itu adalah hakim yang adil. Allah yang murka setiap saat. Ya, oke. Terima Oke, kasih. selanjutnya Bastian. Mazmur 7 ayat 12 bahwa Allah itu adalah hakim yang adil. Allah yang murka setiap saat. Oke, terima kasih. Terima kasih. Bapaknya? Oke. Siapa? Cahaya tuh, Cahaya. Selanjutnya Cahaya. Maminya udah siap tuh kayaknya. Cahaya. Udah di kamera. Iya, Cahaya. Udah full kamera maminya. Jadi malu Cahaya dulu. Jadi malu. Nggak apa-apa, Bu, di sini mah udah biasa malu-malu. Mazmur 7 ayat 12 bahwa Allah itu adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Oke, tentu kasih. Ayo maminya. Jadi gemetaran, Bu. Jadi gemetaran. Hatinya kecilin, Bu. Jadi gemetaran. Apa yang penting ingat. Mazmur 7 ayat 12 bahwa Allah itu adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya Catherine. ada Ami. Ami ya. Oh iya, Ami udah buka mic. Terima, semangat Ma. Mazmur 7 ayat 12 bahwa Allah itu adalah hakim yang adil. Allah yang murka setiap saat. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya Yuli. Oke. Mazmur 7 ayat 12 bahwa Allah itu adalah hakim yang adil, Allah yang murka setiap saat. Amin. Oke. Maminya ada? Kasih. Belum pulang ya? Oke. Belum. Oke, selanjutnya Amanda, ada Amanda no. Amanda. Ayo Amanda. Nongol. Mazmur 7 ayat 12 bahwa Allah ulang. Mazmur 7 ayat 12 bahwa Allah itu adalah hakim yang yang adil. Iya. Allah yang murka setiap saat. Iya. Oke. Oke. Merem-melek yang ngapalin. Bel dulu. Apel, ya, Mazmur bilang, Nggak mau. Apa sih, Pak? Mau dia. Mazmur 7 ayat 12 bahwa Allah itu adalah hakim yang adil. Allah yang murka setiap saat.
Iya. Amin. Fania, mana Fania? Ania, bentar lagi Ibu, soalnya dia masih telepon sama opungnya. Oh, oke. Pak Jimmy. Pak Jimmy lagi mandi. Harus pulang. Ambil kapal, Bu. Buru-buru ambil kapal. Cepat. Ini aja sama kau opungnya. Mumpung lagi mandi suruh ngapalin, Bu. Ambil ngapalin. Mas apa, Mas? Mazmur tur. Mazmur 7. Mazmur 7 ayat 12. Bahwa Allah itu adalah hakim yang adil, Allah yang murka setiap saat. Iya. Ada si Murki disebut-sebut. Saking semangatnya sampai Murki. salah ya. Sampai Murki. Oke. Elin, Tante Ona mau nanya, ini ambil ayat Alkitabnya di apa ya? Kok beda? Beda ya? Yang kemarin dikasih. 7 ayat. Iya, itu Mazmur 7 ayat 12. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Nggak ada bahwanya. Kemarin Allah adalah hakim yang adil. Iya, dan Allah yang murka setiap saat. Oke. Mungkin ada kesalahan teknis kali ya. Mazmur 7 ayat 12. Ada ketambahan bahwa kayaknya. Nggak ada bahwa Allah adalah. Kopi dari kemarin yang kamu kirim. Enggak, Bapak kirim ke aku. Oh, Bapak kamu kirim ke kamu. Bapak kirim Ambil ke dari aku. itu kali, Bu. Apa? Yang renungannya kali ya? Biasa ada renungan gitu, ada tambahannya mungkin. Makanya keambil. Oh, beda bahwa aja ya. Ada Dan pakai dan, nggak pakai Bahwa koma. itu adalah Dan hakim yang Allah adil. itu. Oh, pakai dan. Oh, Ya. sudah ya. Oke. Allah adalah. Iya. Tidak ada bahwanya. Ya. Iya, nggak apa-apa. Oke. Oke, nggak apa-apa. Yang Baik. penting sama ya maknanya. Oke. Sepertinya tadi aku melihat ada Bapak Jimmy. Pak Jimmy udah siap tuh. Sudah siapkah? Hafalannya. Allah adalah hakim yang adil. Allah. Ayatnya dulu, Bapak. Oh, ayatnya apa tadi ayat? Mazmur 7 ayat 12. Mazmur 7 ayat 12. Allah adalah hakim yang adil. Allah yang murka setiap saat. Ya. Oke. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya Ko Patrick mungkin. Yang ngirim ke aku siapa ya? Oke, Mazmur 7 ayat 12 bahwa Allah itu adalah hakim yang adil, Allah yang murka setiap saat. Oke, selanjutnya ada Catherine. Ayo Catherine. Saya dulu, Kak. Boleh Kalita dulu atau Catherine dulu? Allah itu adalah Siapa dulu hakim nih? yang adil dan Allah yang Mazmur 7 ayat 12 bahwa Allah itu adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Amin. Oke. Selanjutnya Catherine. Mazmur 7 ayat 12 bahwa Allah itu adalah hakim yang paling adil. Benar, Kak? Ya. Mazmur 7 ayat 12 bahwa Allah itu hakim yang adalah hakim yang paling adil
dan Allah yang murka setiap saat. Betul gak? Allah adalah hakim yang Oke. Nggak ada palingnya ya. Pakai paling ya. Allah yang adil. Allah yang adil. Ya salah dong. Oke, nggak apa. Kakaknya. Makanya dah. Oke, selanjutnya tersisa keluarga saya saja. Kakaknya Catherine udah? Udah. Oh. Oke, mau mama dulu apa papa dulu? Mama deh boleh. Mama dulu. Ya. Mazmur 7 ayat 12. Allah itu adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Oke, selanjutnya apa? Johan. Bapak Yohan, silakan. Mazmur 7 ayat 12. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Oke. Oke, terakhir aku. Mazmur 7 ayat 12 bahwa Allah itu bahwa Allah itu adalah hakim yang adil. Allah itu adalah hakim yang adil dan Allah apa? Selanjutnya Allah yang murka setiap saat. Oke. Untuk ayat hafalan selanjutnya boleh dibuka, Wak? Oke. Ayat hafalan untuk hari Kamis, itu besok ya? Itu ada di 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan keterpegang. Oke, ini adalah ayat hafalan untuk hari Kamis, untuk besok. Di 2 Timotius 1 ayat 7. Boleh dicatat. Kesandung batu hilang tuh. Panjang ya. Oke. Oke, ayatnya 2 Timotius 1 ayat 7. Oke, untuk selanjutnya apakah ada pengumuman? Ya, shalom saudara. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya ke Ibu Legia yang memang benar kemarin saya memberikan ayat hafal itu copy paste di web ya tentang ayat-ayat hafalan. Ini pelajaran bagi kita ya saudara-saudara bahwa kita pun harus melihat kembali ke Alkitab kita ya. Karena ya kita tidak tahu web itu ada mungkin sedikit dipelintir atau ditambah kata-kata itu ya. Nah, itulah makanya kita harus melihat di buku cetakan di Alkitab ya. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih kepada Ibu Legia yang meluruskan tentang ayat hafalan ini. Nah, bagi kita semua ya, ini pelajaran ya. Yang pertama, ya kan? Yang pertama, kita tidak boleh mendengar begitu saja oleh kata-kata dari manusia, walaupun manusia itu mungkin hamba Tuhan atau mungkin hamba Tuhan terkenal ya. Itu kita kembali lagi ke Alkitab ya. Kita harus melihat di Alkitabnya. Lalu yang kedua, melalui web pun, nah kita pun kembali lagi ya ke Alkitab ya, karena seperti yang tadi terjadi ya, bahwa di web itu ada penambahan bahwa, sedangkan di Alkitab kita terbitan Lembaga Alkitab Indonesia itu tidak ada bahwanya ya. Nah kita pakai Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, itu saja. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan ke mungkin ada
Yang tim acara ibadah Padang gimana? Ini ada waktu. Untuk susunan acara yang buat ibadah Padang kebetulan kan dipegang oleh anak muda dan salah satunya ada aku, Bastian, Messi, dan Ilya. Nah kebetulan susunan acaranya sudah turun pada malam hari ini, sudah kita fikskan untuk beberapa rangkaian acara untuk hari Jumat minggu depan. Jadi mungkin akan disebarkan mungkin di dalam grup mungkin ya, karena belum kita susun secara jelas. Panitia. Acaranya. Terus? Udah ada lagi. Oke, yang terakhir terdaftar ini ada sebanyak 42 ya. 42 kita nggak tahu ini. Amalina nih ada 23. Berarti 40. Amang berapa? 44. 44 orang ya. 44 orang yang kita akan berangkat. Nanti kita akan berangkat ke Taman Cibubur ya untuk beribadah ya. Nanti dari Sukabumi pun akan berangkat sendiri dari Sukabumi pun ya, karena tidak mungkin bersama-sama dengan kita ya. Nah itu baju pun kaos itu kita sedang dicetak di sablon ya saudara ya. Nah itu nanti baju nanti kita akan bagikan di sana. Berikut nanti sembako ya kita akan bagikan di sana supaya semua sukacita. Terus udah gitu ya kita diusahakan selesai kita pulang jam 4 sore ya, supaya sampai di rumah masing-masing itu tidak kemalaman, karena mungkin esok harinya ada yang sekolah, ada yang kerja, ada yang aktivitas ya. Nah itu saja beberapa hal pengumuman. Besok seperti biasa kita ada ibadah fellowship ya jam 19.30 ya, kita akan masuk di dalam doa puasa lagi. Itu saja beberapa hal pengumumannya. Ada lagi? Ada yang mau ditanya nggak tentang ini ibadah Padang? Empat 43 orang ya? 43 orang. Ya 43 orang. Nanti saudara saya saya akan sedikit agak disiplin ya. Jadi kalau seandainya tidak daftar tapi datang, saya akan tolak saudara ya. Itu tidak boleh ikut ya. Jadi kalau seandainya mau ikut, saat inilah waktunya saudara bisa ajak mungkin rekan atau saudara kita bisa hadir di taman ibadah Padang. Jadi tidak boleh langsung datang, saya akan tolak itu kalau seandainya tidak terdaftar ya. Jadi mohon maaf, itu saya agak disiplin. Kita belajar disiplin ya. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita akan tutup ibadah fellowship ini dengan doa syafaat. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada hamba-hambanya yang melayani ya pada malam hari ini. Noel sebagai multimedia, Patrick sebagai pembawa
renungan firman Tuhan dan nanti pada saatnya doa syafaat yang akan disampaikan oleh Ibu Melin. Terima kasih, Tuhan berkati. Silakan Bu Melin untuk doa syafaat. Kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami mau naikkan Bapa di sorga buat perkenananmu pada malam hari ini kami dapat berkumpul, kami sehat, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, itu semua karena kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah memberikan waktunya untuk menaburkan firman kebenaran-Mu ya Bapa, biar jatuh ke tanah-tanah yang subur, yaitu kami Tuhan Yesus, hingga kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelayan-pelayan-Mu pada malam hari ini, WL Multimedia, dan semua yang terlibat ya Bapa. Kau berkati mereka ya Bapa, apapun yang mereka kerjakan jadi berhasil Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk acara kami ibadah Padang pada 15 April, sehatkan kami semua Tuhan Yesus pada harinya nanti. Berikan cuaca yang terbaik Tuhan, agar kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu di bawah langit-Mu dengan kondisi yang baik Tuhan. Berikan kami juga transport yang baik, lindungi kami, dan Kau juga mau berkati masing-masing kami Tuhan untuk memberikan waktu dan hati kami melayani Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Bapa untuk jiwa-jiwa baru, anak-anak kami, panitia yang ada dari youth Tuhan Yesus, satukan hati mereka, berikan hati hamba Tuhan, agar dalam melayani mereka bukan untuk menampilkan kepada manusia, tapi semua untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Berikan kami juga Tuhan Yesus apa yang menjadi keperluan kebutuhan pada 15 April itu ya Bapa, dan dapat kami gunakan dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang sakit, terbeban berat, dalam masalah. Engkau mau hadir Tuhan, melawat mereka Tuhan Yesus, memberikan jalan keluar yang daripada-Mu saja. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dengan negara kami, dari pemerintahan yang tertinggi sampai terendah Tuhan Yesus. Biar Tuhan pemerintahan yang adalah pemerintahan yang takut akan Engkau ya Bapa di sorga. Juga berkati kami Tuhan Yesus, agar kami dapat terus menghadiri ibadah Zoom Fellowship ini, ibadah pujian penyembahan dan ibadah raya. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan berpisah satu sama yang lain. Jika ada doa-doa yang terlupakan oleh kami, biar Engkau yang bekerja Tuhan buat masing-masing kami. Kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Silakan Pak. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang telah menabur ya Tuhan untuk kemuliaan nama Engkau ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, biarlah semuanya ini untuk kemuliaan nama Engkau ya Allahku, dan memberkati kami semua ya Allahku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami hendak berpisah satu sama yang lain ya Bapa. Melalui fellowship ini ya Tuhan, kami mengakhiri ibadah fellowship ini ya Tuhan. Pertemukan kami kembali ya Tuhan pada esok hari ya Tuhan, dengan waktu yang sama, di jam yang sama ya Tuhan, melalui ibadah fellowship ini ya Tuhan. Sehingga kami terus diberikan kekuatan oleh saudara-saudara kami ya Tuhan, dan terutama firman-Mu
yang Engkau materaikan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dan pada malam hari ini kami siapkan hati kami untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima berkat-Mu. Mari saudara-saudara kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan, amin. Saya serahkan kepada Petri. Oke, untuk saudara-saudara semua boleh dinyalakan kameranya. Amanda, Tante Lipong, Catherine. Oke, tunggu sebentar ya. Kita tunggu semua kamera nyala. Apakah saudara Noel juga udah siap? Oke, sebentar ya. Untuk Amanda bisa dinyalakan kameranya, Amanda. Amanda, oke. Oke, Noel, kita sudah siap, Noel. Oke, mari saudara, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berfoto terlebih dahulu. Oke, mari saudara, mana jempolnya? 1, 2, 3. Haleluya. Oke, sekali lagi, Noel. Sekali lagi saudara-saudara, mana love-nya? 1, 2, 3. Saranghaeo. Terima kasih semuanya dan dadah. Noel, Kak Verunya kemana, Noel? Ya, udah hilang. Udah ya. hilang. Terlalu cepat. Iya. Oke, dadah semuanya. Terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih, Tuhan berkati. Mama, Tuhan berkati. Bu Vera, Tuhan berkati. Bu Legia, Bu Lipong, Cahaya, Tuhan berkati. Saya izin Philip ya. Selamat beristirahat, Tuhan berkati.